Topik kali ini yang akan saya sampaikan mengenai Domain Deliver Service and Support atau DSS yang ada dalam COVID 2019. DSS dalam COVID 2019 berkaitan dengan aspek penyampaian layanan dan dukungan operasional terhadap layanan informasi dan teknologi. Ini mencakup segala hal mulai dari penyampaian layanan, pelayanan kepada pengguna hingga dukungan teknis dan keamanan informasi yang ada di dalamnya. Nah, DSS ini bertanggung jawab atas pelaksanaan dan dukungan operasional layanan IT, dari IT kepada pengguna ataupun customer IT. Untuk DSS ini, selain berkaitan dengan layanan, tentunya berkaitan juga dengan proses operasionalisasinya. Bagaimana diterapkan layanan-layanan yang ada di operasional, baik itu layanan aplikasi maupun layanan infrastruktur. Nah, dalam penerapan dari sisi operasional, maka perlu ada guidance-nya atau prosedur-prosedur yang perlu digunakan sebagai acuan pada saat kita menjalankan operasional. Di antaranya adalah prosedur terkait dengan operasional aplikasi, kemudian prosedur yang berkaitan dengan operasional infrastruktur, operasional data center, instalasi hardware, software, kemudian backup, restore, kemudian maintenance, dan proses-proses lainnya yang biasa dikelola di dalam operasional IT. Tentunya di dalam IT Maturity Level Assessment, dokumen-dokumen ini perlu kita cek, perlu kita identifikasi apakah sudah ada atau tidak, kemudian sesuai atau tidak dengan proses-proses yang dijalankan. Itu sebagai requirement yang ada di dalam COVID 2019 untuk area-area yang ada di dalam DSS ini. Nah, di dalam DSS juga, karena ini berkaitan dengan operasional, maka sangat dekat sekali dengan pelayanan terhadap customer atau user. Nah, ini ada proses yang berkaitan dengan insiden dan juga request yang biasanya kita kelola untuk mengidentifikasi kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan customer, kemudian pelaporan dari gangguan-gangguan customer yang berkaitan dengan penggunaan layanan IT yang mereka pakai. Nah, di dalam proses tersebut ada juga kelanjutannya, yaitu berkaitan dengan problem management. Di mana problem management ini, kalau di dalam COVID ada dua tipe problem. Yang pertama adalah reactive problem, yang kedua adalah proactive problem. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai proactive problem adalah problem-problem yang diidentifikasi dari sisi IT. Biasanya bentuk tindak lanjut dari preventive action yang dilakukan oleh tim IT. Nah, kalau misalkan yang kedua, ini berkaitan dengan reaction problem. Jadi, reactive problem ini berkaitan dengan kelanjutan dari insiden yang sifatnya major atau insiden-insiden yang recurring atau berulang, sehingga perlu ditindaklanjuti untuk mengidentifikasi root cause dan juga permanent solution-nya. Nah, biasanya pada saat implementasi atau pada saat assessment terkait dengan IT maturity level, proses problem management itu kadang kurang dari sisi evidence-nya. Biasanya ditambahkan dari customer-customer yang sudah pernah dilakukan IT maturity assessment, biasanya menggunakan dokumen incident management. Tapi sebetulnya insiden dan problem itu adalah proses yang berbeda, sehingga penanganannya juga berbeda dan dokumentasi yang dijadikan evidence juga berbeda. Sehingga pada saat IT maturity assessment, biasanya gap-nya itu cukup banyak di area problem management. Nah, kemudian di dalam DSS ini ada juga yang berkaitan dengan continuity. Kalau kita berbicara mengenai continuity, tentunya ada payung yang menaunginya, yaitu adalah Business Continuity Management System atau BCMS. Nah, di dalamnya berkaitan dengan Business Continuity Plan yang biasanya ini ada di ranah bisnis, dan kadang yang menjadi ownership-nya itu yang paling dekat adalah rekan-rekan yang ada di dalam manajemen risiko. Nah, kemudian yang kedua yang ada di aspek IT-nya itu berkaitan dengan Disaster Recovery Plan. Disaster Recovery Plan ini biasanya berkaitan dengan aspek teknologi. Bagaimana sih layanan IT ataupun infrastruktur IT dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan ketika terjadi disaster, sehingga bisnis ataupun layanan IT dapat berkelanjutan atau dapat secara langsung digunakan pada saat kondisi disaster atau tidak normal.
Nah, hal-hal itu ada di dalam areanya DSS dalam COVID 2019, sehingga perlu menjadi perhatian bahwa pada saat mau melakukan IT Maturity Assessment, tentunya dokumen-dokumen tersebut yang berkaitan dengan proses-proses yang tadi saya sampaikan itu juga harus tersedia, dan bahkan evidence-evidence-nya dalam bentuk record lainnya juga harus dikumpulkan. Idealnya memang harus ada dokumen controller yang mengelola dokumen-dokumen yang dapat dijadikan evidence pada saat IT Maturity Assessment dilakukan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan domainnya DSS. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Mitra Tax, your compliance partner.